Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Seskananggoro dari kelas C NIM 1803211000116. Di sini saya akan menjelaskan hasil mini riset saya di coffee shop 2 titik. Untuk kelanjutannya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saksikan. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no weather rain. Rather go and buy. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang mini riset saya yang berjudul Coffee Shop di 2 titik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu kopi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang paling terkenal di dunia secara umum ada dua, yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun atau 1000 sebelum Masehi. Yang lalu, kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400.000 ton kopi per tahunnya. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung. Profil usaha. Nama usaha Coffee Shop 2 titik. Tahun berdiri 2019. Lokasi Jalan Sulawesi nomor 7 Yosowilangon, Manyar, Gresik. Jenis usaha es kopi susu. Metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu di alamat yang sudah tertera di profil usaha. Waktu penelitian yaitu tanggal 28 Desember 2020 jam 7 malam. Jenis dan sumber data. Jenis data primer dan sekunder. Analisis data. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Aspek teknis. Peraturan pemerintah atas izin usaha beserta undang-undang yang mengatur pembangunan usaha dan izin-izin perlengkapan lainnya yang terkait mengingat terdapat daftar negatif investasi atau DNI yang melarang beberapa pembuatan usaha, maka izin akan usaha ini sangat dibutuhkan. Izin-izin yang telah dimiliki oleh Coffee Shop 2 titik antara lain tanda daftar perusahaan atau TDP ke BPPT, surat izin usaha ke SIUP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, SKK UM notaris, CV, UD, dan surat izin domisili kelurahan. Penentuan lokasi usaha. Di sini lokasi usaha sendiri tergabung dengan barbershop dan clean sauce atau tempat cuci sepatu. Ya, lumayan strategis. Untuk aspek pemasaran, struktur pasar yang terbentuk adalah pasar oligopoli. Longgar, hal ini dikarenakan dengan empat pesaing kopi terdekat yang memiliki marketplace yang tinggi. Di sekitar coffee shop 2 titik ini ada 4 coffee shop lainnya yang mempunyai marketplace yang tinggi. Analisis pasar. Pemilik coffee shop juga melakukan analisis pasar. Jenis kopi apa yang disukai anak muda sekarang dari ada yang kurang diminati. Di sini pemilik coffee shop 2 titik sendiri menganalisis kopi mana yang diminati para kalangan muda. Segmentasi sasaran dan posisi pasar. Segmentasi pasar berdasarkan pendapatannya, sasaran coffee shop ini yaitu anak muda milenial yang ingin santai dan berkumpul dengan teman mereka. Jadi tempatnya itu sasaran pemasaran dan posisi pasar itu lumayan berkesinambungan. Dengan barbershop, di situ orang-orang menunggu potong rambut dan bisa memesan kopi di coffee shop tersebut. Aspek manajemen dan organisasi. Perencanaan usaha coffee shop meliputi kebutuhan tenaga kerja, menetapkan sistem pemasaran, menetapkan harga menu yang ada, menetapkan strategi pemasaran yang baik, dan yang terakhir menetapkan sistem keuntungan yang tepat. Untuk pengarahan kepada tenaga kerja atau barista, 3 tenaga kerja
pada saat proses menyajikan kopi. Untuk pengorganisasian, struktur organisasi atau struktur pada usaha coffee shop tidak ada dikarenakan pada usaha ini mengelola sendiri pemiliknya. Sumber daya manusia, penentuan tenaga kerja untuk barista pada usaha coffee shop ini menggunakan sistem keluarga dan teman atau kerabat sendiri. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Pada usaha coffee shop ini, sistem AMDAL tidak terlalu diperhatikan karena pemilik usaha ini kurang mengetahui tentang sistem ini. Akan tetapi pemilik paham dengan dampak yang ditimbulkan dari coffee shop ini, yaitu penggunaan plastik, karena banyak yang es kopi dipesan dari botol cup. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek sosial ekonomi coffee shop ini dapat memberikan pekerjaan ke anak yang baru lulus sekolah dan mencari pekerjaan. Dalam aspek budaya, mengikuti tren anak muda yang menjadi penikmat kopi. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa usaha coffee shop layak untuk dijalankan karena tempat pasar yang strategis dan banyaknya dukungan dari setempat. Saran untuk pemilik coffee shop agar memperbanyak menu sehingga pembeli lebih leluasa untuk memilih menu yang baik untuk dirinya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maafkan. Saya Rizky Sutananggoro, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, sampai jumpa.